Nah, sekarang saya akan bagikan 4 tantangan dari pernikahan kedua yang paling banyak dialami oleh klien saya. Menikah dengan seorang duda membutuhkan keberanian. Karena masalah rumah tangga yang terjadi pada rumah tangga pertamanya bisa saja terulang dalam pernikahan Anda. Tapi Mbak Meida, suami saya ini ditinggal mati oleh istrinya. Jadi bukan duda cerai hidup. Tidak masalah dong harusnya. Siapa bilang? Klien saya, seorang wanita, menikah dengan duda, yang mana istri pertamanya meninggal dunia. Dia mengeluh karena suaminya ini tidak bisa melupakan istri pertamanya. Semua pakaian dan barang-barang istrinya tidak boleh dibuang. Disimpan di dalam koper dan harus ditempatkan di kamar pribadi mereka. Bahkan setelah klien wanita saya ini melahirkan dan memiliki anak, suaminya tidak mau bantu ngurus. Justru suaminya ini belak-belakan berkata, "Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa menggantikan istriku." Nah lo, nyakitin kan? Nah, sekarang saya akan bagikan 4 tantangan dari pernikahan kedua yang paling banyak dialami oleh klien saya. Jika apa yang nanti saya jelaskan ini Anda alami, jangan ragu mengikuti konseling rumah tangga melalui telepon. Anda bisa berkonsultasi secara jujur dan terbuka. Semua bisa Anda utarakan kepada saya. Anda tidak perlu khawatir karena masalah Anda dan semua data Anda aman di tangan saya. Konseling rumah tangga bisa dilakukan dalam 2 atau 4 kali telepon, tergantung masalah Anda masing-masing. Setelah saya memahami permasalahan dan penyebabnya, saya akan berikan treatment dan terapi khusus, sehingga masalah Anda bisa terselesaikan. Apakah konseling rumah tangga ini berbayar, Mbak Meida? Ya, berbayar. Coba kalau Anda pergi ke dokter atau kalau Anda pergi ke psikolog, Anda akan diberikan resep dan Anda menebus resepnya itu dengan uang. Tapi Anda tidak perlu khawatir, konseling rumah tangga di tempat saya maharnya terjangkau. Nah, untuk mengikuti konseling rumah tangga, Anda bisa mendaftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar berikut. Oke, tantangan pertama dalam pernikahan kedua adalah terus teringat masa lalu. Suami Anda tidak bisa melupakan masa lalu, kecuali kalau dia gagal otak atau hilang ingatan. Meskipun pernikahan suami Anda sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu, meskipun dia di sana dikhianati dan disakiti oleh mantan istrinya, ikatan emosional suami Anda dengan masa lalunya tidak mudah diputus. Tantangan kedua adalah anak-anak suami Anda dengan mantan istrinya. Anak-anak suami Anda butuh waktu untuk menerima orang tua baru. Biasanya anak-anak itu butuh waktu 5 tahun untuk berbaur. Hal yang paling sering banyak menimbulkan pergesekan adalah pola asuh dan juga jatah bulanan untuk anak-anak. Misalnya nih, biasanya yang dikonsultasikan kepada saya adalah suami tidak jujur ketika memberi nafkah untuk anak-anaknya. Tantangan ketiga adalah mantan pasangan. Mbak Meida, suami saya masih sering menghubungi mantannya, padahal dulu dia berjanji untuk terbuka dengan saya. Mbak Meida, suami saya sering membanding-bandingkan saya dengan almarhumah istrinya. Kenapa dia mau menikahi saya kalau pada akhirnya dia terbayang-bayang oleh mantan istrinya? Siapkah Anda dengan tantangan ini? Tantangan keempat adalah komitmen. Pernikahan pertama yang disebabkan oleh perceraian biasanya meninggalkan luka dan trauma. Bisa saja suami Anda bercerai karena istrinya main serong atau sulit diatur. Atau bisa juga suami Anda dulu berselingkuh dan kasar dengan istrinya. Maka pada pernikahan kedua, tantangan yang harus Anda hadapi salah satunya adalah komitmen. Siapkah Anda menjalin komitmen baru yang lebih kuat dengan iman yang lebih teguh? Itu dia 4 tantangan yang bisa terjadi pada pernikahan kedua. Saya harap Anda belajar lebih banyak dari pernikahan pertama yang mengalami kegagalan.